Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurisma Israhayati dengan NIM 2304010070. Pada kesempatan kali ini, saya akan memenuhi tugas UAS mata kuliah Sistem Akuntansi dan Teknologi Informasi, materi Sistem Akuntansi Persediaan dengan dosen pengampu Ibu Ronia Tambunan, SE MAK. Yuk langsung simak videonya ya. Halo semuanya. Kali ini aku akan menjelaskan materi tentang sistem akuntansi persediaan. Kalian tahu nggak sih? Topik ini tuh sangat penting loh karena persediaan sendiri itu adalah salah satu aset utama dalam sebuah perusahaan, terutama yang bergerak di bidang dagang atau manufaktur. Jadi, apa itu sistem akuntansi persediaan? Nah, sistem akuntansi persediaan adalah serangkaian prosedur yang dilakukan untuk mencatat, mengelola, dan mengontrol persediaan barang dalam suatu perusahaan. Ada dua metode utama yang sering digunakan, yaitu sistem periodik dan sistem perpetual. Baik, kita masuk ke materi metode pencatatan persediaan. Yang pertama, ada sistem mutasi persediaan atau perpetual inventory method, di mana pada sistem ini pencatatan perubahan persediaan itu secara real time. Jadi setiap kali ada transaksi seperti pembelian atau penjualan barang, persediaan langsung diperbarui. Dalam metode mutasi persediaan, setiap mutasi persediaan dicatat dalam kartu persediaan. Yang kedua, sistem persediaan fisik atau physical inventory method, di mana berbeda dengan sistem perpetual, pencatatan persediaan dilakukan secara berkala, biasanya di akhir periode akuntansi. Selama periode berjalan, pembelian barang harus dicatat sebagai purchase dan baru dilakukan penyesuaian untuk menghitung persediaan akhir dan harga pokok penjualan di akhir periode. Pada metode ini, hanya tambahan pembelian persediaan yang dicatat, sedangkan mutasi berkurangnya persediaan karena pemakaian tidak dicatat dalam kartu persediaan. Selain itu, penting juga untuk menerapkan metode pencatatan persediaan seperti FIFO, first in first out, LIFO, last in first out, atau average atau rata-rata. Metode ini akan memengaruhi nilai persediaan dan harga pokok penjualan yang tercatat di laporan keuangan. Sebagai contoh, saya mengambil studi kasus pada PT Sako Holiday yang merupakan perusahaan jasa yang bergerak di dalam bidang tour and travel umroh. Next, kita masuk ke prosedur persediaan barang dagang pada PT Sako Holiday. Seperti yang dapat dilihat, ini merupakan flowchart persediaan barang masuk, di mana dimulai dari supplier menerima pesanan barang, kemudian memberikan catatan yang dipesan ke bagian akuntansi. Lalu, bagian akuntansi akan melakukan pembayaran ke supplier, kemudian menerima barang yang dipesan untuk diberikan ke bagian gudang dan mengarsip laporan catatan kwitansi. Lalu, pada bagian gudang akan mengecek barang yang dipesan, kemudian mendata barang pesanan, lalu kemudian melakukan pemuatan barang dan laporan barang masuk. Kita masuk ke prosedur rekomendasi persediaan barang masuk pada PT Sako Holiday. Nah, seperti yang dilihat, ini juga merupakan flowchart rekomendasi persediaan barang masuk, di mana owner membuat pesanan barang, kemudian mencatat barang yang dipesan dari supplier. Lalu supplier akan mengkonfirmasi barang yang dipesan oleh owner, lalu menerima catatan pesanan, kemudian memberikan pembayaran kepada bagian akuntansi. Di bagian akuntansi akan melakukan pembayaran untuk menerima pesanan barang, kemudian melakukan pengecekan. Pada bagian gudang, mereka menerima barang catatan pesanan, lalu mengecek barang yang masuk. Kemudian mengecek barang yang kemungkinan rusak dan mencatat semua barang yang akan diretur, lalu menyiapkan barang yang akan diretur nantinya. Kemudian bagian akuntansi akan membuat surat retur untuk pengiriman barang yang diretur. Oke, kita masuk ke dokumen yang terkait dalam persediaan barang dagang pada PT Sako Holiday. Nah, yang pertama ada surat permintaan pengambilan barang gudang, di mana
Ini adalah dokumen yang dibuat oleh bagian gudang ke bagian delivery untuk dibuatkan surat pengeluaran barang. Contohnya itu seperti yang ada di samping. Yang kedua, ada dokumen catatan penerimaan penjualan. Dokumen ini adalah dokumen yang digunakan untuk mengetahui berapakah stok barang yang terjual dalam satu bulannya. Berikut merupakan contoh catatan penerimaan penjualan. Kita masuk ke kartu persediaan. Kartu persediaan adalah ringkasan pergerakan persediaan dan sisa saldo. Laporan ini berisi informasi dari pergerakan yang mencakup saldo awal, penerimaan stok, penerbitan stok, dan kuantitas akhir. Sangat penting bagi gudang untuk mengetahui sisa stok hanya dengan melihat laporan ini. Nah, ini merupakan contoh kartu persediaan pada PT Saku Holiday. Selanjutnya ada dokumen laporan posisi keuangan. Laporan posisi keuangan merupakan salah satu laporan yang dibuat oleh sebuah perusahaan atau badan untuk memberikan informasi tentang posisi aktiva, kewajiban, dan modal pada akhir periode. Ini merupakan laporan posisi keuangan pada PT Saco Holidays. Selanjutnya, kita menganalisis upaya peningkatan pengendalian internal terhadap sistem informasi akuntansi persediaan barang dagang pada PT Saco Holidays. Berdasarkan hasil evaluasi dari prosedur sistem informasi akuntansi persediaan barang dagang pada PT Saco Holiday, dapat disimpulkan bahwa sistem informasi persediaan barang dagang belum cukup baik. Hal ini dikarenakan pada yang pertama, stok opname yang hanya dilakukan sebulan sekali sehingga mengakibatkan perhitungan pencatatan tidak akurat, sering terjadi kesalahan pada saat pencatatan perhitungan. Yang kedua, fungsi yang terkait terdapat pemisahan fungsi double job antara bagian akuntansi dengan gudang. Adanya double job tersebut membuat pekerjaan yang dilakukan sering terjadi kesalahan dalam pencatatan laporan perhitungan. Yang ketiga, sistem otorisasi dalam melakukan unsur sistem otorisasi dapat diobservasi harus ditetapkan dan prosedur perhitungan harus dilakukan secara rutin agar pencatatan yang dilakukan lebih baik dari sebelumnya. Karena hal itulah sistem informasi akuntansi persediaan barang pada PT Saco Holiday pada saat ini telah berjalan dengan baik, tetapi masih menjadi kendala di bagian sistem informasi akuntansi persediaan barang dagang. Stok opname yang hanya dilakukan sekali seharusnya dapat dilakukan secara rutin dan akurat. Berdasarkan pemaparan materi, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan sistem informasi akuntansi persediaan barang dagang pada PT Saco Holidays belum cukup baik, karena perusahaan belum melakukan prosedur yang cukup baik dalam persediaan barang. Stok opname pengeluaran dihitung tidak teratur yang hanya dilakukan sebulan sekali dan tidak dilakukan secara rutin. Seharusnya stok opname pengeluaran yang dihitung dengan rutin dan secara berkala agar hasil lebih maksimal. Dan adanya pemisahan tugas antara akuntansi dengan keuangan dan bagian gudang merangkap menjadi admin serta pemasaran. Dari kesimpulan tadi dapat ditarik saran bahwa yang pertama, perusahaan itu sebaiknya melakukan stok opname perhitungan pengeluaran persediaan barang hanya sebulan sekali, tetapi juga melakukan perhitungan stok opname secara rutin agar hasil lebih maksimal. Yang kedua, perusahaan sebaiknya menambah staf agar tugas bagian gudang dapat dibagi dan pekerjaan selesai tepat waktu. Yang ketiga, perusahaan sebaiknya memisahkan tugas bagian akuntansi dengan bagian keuangan. Dan yang terakhir, perusahaan sebaiknya melakukan pembagian tugas dan wewenang yang sesuai dengan tanggung jawab masing-masing untuk meminimalisir terjadinya kecurangan dan kesalahan. Sekian penjelasan materi dari saya, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.